Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoilers. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari film Donghua, Soul Land 2, episode 76. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Turnamen antar sekte berlangsung sengit, menampilkan kekuatan luar biasa dari sekte Tang. Mereka berhasil mengalahkan seluruh tim sekte Earth Dragon hanya dengan satu orang saja, yaitu Huo Yu Hao yang duduk di kursi roda. Dalam pertarungan lain, meskipun Shrek Academy tidak keluar sebagai pemenang mutlak, mereka tetap menunjukkan kekuatan yang signifikan, terutama melalui penampilan Wang Qiu'er. Ini menyebabkan tim-tim lain merasa tertekan. Meski anggota Sekte Roh Kudus tetap menjaga ekspresi mereka tersembunyi, kompetisi terus berlanjut dengan perkelahian yang semakin sengit, meninggalkan banyak korban di belakang. Bau darah semakin kuat, menandakan betapa kerasnya pertarungan yang terjadi. Setelah pertandingan, Huo Yu Hao memutuskan untuk kembali ke hotel bersama timnya. Meski masih ada beberapa pertandingan yang tersisa, Su Sanxi sempat terkejut karena Huo Yu Hao memutuskan untuk pergi. Namun, Huo Yu Hao mengungkapkan bahwa mereka sudah cukup melihat yang mereka butuhkan. Mereka harus beristirahat dan bersiap untuk pertarungan berikutnya. Meskipun tim mereka tidak memiliki informasi lengkap tentang sekte lawan, mereka tetap bersiap menghadapi apapun dengan kekuatan penuh. Sesampainya di hotel, Huo Yu Hao mengumpulkan timnya untuk membahas strategi pertandingan besok. Dia menekankan pentingnya menjaga energi karena waktu antar putaran akan semakin pendek, dan mereka tidak memiliki banyak cadangan pemain. Mereka sepakat untuk mengikuti strategi tim Shrek yang terlihat efisien dalam mempertahankan energi. Setiap anggota tim diberi peran tertentu dalam pertandingan, dan mereka sepakat untuk menyembunyikan kemampuan utama mereka sampai benar-benar diperlukan. Sementara itu, Nana merasa sedikit cemas karena tidak diberi peran dalam pertarungan. Huo Yu Hao menjelaskan bahwa beberapa perkelahian harus mereka korbankan untuk menghemat energi, dan Nana akan memiliki kesempatan di bab tim nanti. Meski merasa sedikit kecewa, Nana tetap setia pada Huo Yu Hao yang telah menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, Wang Dong-er merasa canggung dengan sikap Nana yang masih memanggil Huo Yu Hao Tuan. Meski Huo Yu Hao merasa tak bisa berbuat banyak untuk mengubah kebiasaan tersebut. Setelah diskusi selesai, Huo Yu Hao melanjutkan dengan pembahasan urusan lain, yaitu pencarian logam langka yang diperlukan untuk persiapan mereka. Meskipun Wang Dong-er merasa khawatir tentang tantangan untuk mendapatkan logam tersebut di Kekaisaran Sunmon, Huo Yu Hao yakin mereka bisa melakukannya. Dengan dana yang mereka peroleh, termasuk dari hasil penjualan barang berharga, mereka siap untuk menghadapi tantangan apapun. Meskipun banyak resiko, Huo Yu Hao yakin solusi akan selalu ada. Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit semakin intens memasuki babak eliminasi kedua. Setelah hari pertama penyisihan, 21 tim berhasil lolos ke babak berikutnya, yang membawa mereka lebih dekat ke tahap round robin. Ini adalah pencapaian besar, mengingat hanya 10 tim terbaik dari 21 yang akan melanjutkan. Hari kedua pun tidak kalah sengit, dengan setiap tim berjuang mati-matian untuk bertahan dan meraih kemenangan. Di tengah persaingan yang memanas, tim dari Sekte Tang memutuskan untuk beristirahat di hotel sebelum pertandingan mereka. Cedera Bei Bei yang kambuh memberi bayangan pada pertandingan mereka. Namun, mereka tetap tenang, fokus pada strategi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Yu Hao. Sementara itu, tim lain seperti Sekte Roh Kudus sudah melanjutkan ke babak berikutnya. Dan Shrek juga datang untuk menyaksikan pertandingan, menunjukkan betapa ketatnya kompetisi. Ketika giliran Sekte Tang tiba, mereka segera menuju arena setelah diumumkan oleh wasit. Meskipun mereka belum dikenal luas, perhatian mulai beralih ke mereka. Su Sanxi yang menjadi perwakilan pertama bersiap melawan tim Iron Sword yang tak banyak diketahui.
Lawannya adalah seorang wanita muda yang tampak anggun dan percaya diri, menambah ketegangan pertandingan. Susansi yang awalnya merasa terkesan dengan penampilannya, mencoba bersikap santai namun tetap terjaga fokus. Pemandangan di panggung semakin memanas ketika Susansi mengungkapkan bahwa dia seorang kaisar jiwa dengan 6 cincin jiwa. Keberadaan kaisar jiwa yang muda ini mengejutkan penonton, dan Sekte Tang kini mendapat sorotan besar. Susansi tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga kekuatan mentalnya. Meskipun awalnya terjebak dalam kecanggungannya terhadap lawannya yang cantik, Wang Chengxi dari Iron Sword tidak gentar, dan dengan senyuman ia bersiap menghadapi Susansi dengan pedang hitamnya. Duel mereka segera dimulai dengan sengit. Susansi mengangkat perisai penyu Xuanwu-nya untuk bertahan, sementara Wang Chengxi meluncurkan serangan pedang yang tajam. Ketegangan meningkat saat cahaya pedang bersentuhan dengan perisai Susansi, menghasilkan dering tajam yang menggema di seluruh arena. Duel mereka segera dimulai dengan sengit. Susansi maju dengan cepat, menekan perisainya ke depan dengan kekuatan besar, memanfaatkan kekuatan jiwa dan fisiknya untuk menyerang Wang Chengxi. Serangan ini begitu mendalam sehingga Wang Chengxi terkejut. Pedangnya terangkat ke udara dan dia hampir diserang oleh perisai. Dengan gerakan gesit, Wang Chengxi menanggapi dengan cepat, menggunakan pedangnya untuk mengimbangi serangan Susansi dan melompat ke udara. Dalam gerakan yang elegan, dia berbalik menyerang dengan cahaya pedang yang tajam. Susansi meski terdesak berhasil menghindari serangan tersebut dengan memanfaatkan perisainya yang menahan serangan pedang yang datang. Pertarungan semakin intens saat Susansi menggunakan keterampilan jiwanya, gempa dunia bawah misterius, untuk menekan Wang Chengxi. Meskipun terlihat tenang, Wang Chengxi mulai merasa tertekan. Keterampilannya seolah tidak berguna di hadapan Susansi yang sangat berpengalaman. Namun, Wang Chengxi segera membalas dengan kekuatan dari cincin jiwanya yang kelima, yang menambah kekuatan serangannya. Susansi tidak ragu, melepaskan kekuatan penuh dari keterampilan jiwanya, memperbesar serangan dan membuat tubuh Wang Chengxi terlempar. Wang Chengxi terlihat terkejut dan mulai merespon dengan senyum lebar, menyadari bahwa pertarungan belum berakhir. Dia mengubah strategi, melompat ke udara lagi dengan gerakan yang lebih anggun dan cepat. Susansi meski tidak menyerang dengan terburu-buru, siap menghadapinya dengan sabar. Sebuah serangan mematikan datang dari Wang Chengxi yang menebas dengan pedangnya dan mengeluarkan energi berbahaya. Susansi dengan tenang menggunakan perisainya untuk melindungi dirinya, namun serangan yang datang begitu kuat. Saat semua tampak mengarah pada kemenangan Wang Chengxi, Susansi menggunakan keterampilan jiwanya yang lebih kuat, pemindahan dunia bawah yang misterius, untuk menghindari serangan tersebut. Ia dengan cepat mengubah posisi, membuat Wang Chengxi terperangkap dalam keadaan tak terduga. Susansi tak memberi kesempatan untuk balasan, mengeluarkan bola cahaya hitam dan perisainya yang mengganggu serangan musuh. Sementara itu, Wang Chengxi memperlihatkan kekuatan terakhirnya, Medusa Gaze, yang mengubah dirinya menjadi sosok yang lebih kuat dan mengeluarkan ular-ular berbahaya. Namun dalam menghadapi serangan tersebut, Susansi tak tergoyahkan. Dengan kontrol penuh atas perisainya, ia menghalangi tatapan mematikan dari Wang Chengxi yang tampaknya tak mempan terhadap dirinya. Perlahan, Susansi menggulung kekuatan perisainya, menjebak Wang Chengxi dalam sangkar energi yang kuat. Dengan satu serangan terakhir, ia menghancurkan semua serangan ular dan memaksa Wang Chengxi mundur. Susansi dengan santai mengungkapkan bahwa meskipun Wang Chengxi memiliki kekuatan hebat, dia tetap tak mampu mengalahkannya. Dengan kemenangan di tangan, Susansi menegaskan bahwa dia sangat menghargai wanita, tapi tidak akan pernah membiarkan siapapun meremehkannya. Susansi menghadapi perlawanan sengit dari Wang Chengxi yang berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun dengan kekuatan jiwanya, Susansi melepaskan serangan besar, gempa dunia bawah yang misterius yang menumbangkan lawannya. Setelah pertarungan itu, Susansi merasa puas, meski wasit dan beberapa orang di sekitarnya merasa kecewa dengan sikapnya yang terlalu percaya diri. Wang Chengxi akhirnya ambruk dan dibawa pergi oleh rekannya dari Sekte Iron Sword. Sementara itu, Susansi melanjutkan dengan semangat tinggi menantikan tantangan selanjutnya.
Wang Dong-er dan Huo Yu-hao menyaksikan kemenangan Susansi dengan rasa kagum, meski mereka juga menyadari bahwa kekuatan Wang Chengxi seharusnya tidak dianggap remeh. Mereka berdiskusi tentang kecerdikan wanita di tim lawan yang memanfaatkan cincin jiwa, yang tampaknya akan mempengaruhi perkembangan masa depan mereka. Di sisi lain, Jiang Nannan merasa sedikit kesal dengan sikap Susansi yang suka pamer, meski mereka semua tahu bahwa ia adalah aset berharga di dalam tim. Di arena, anggota lain dari sekte Iron Sword mencoba untuk membalas dendam, namun kalah dengan cepat setelah mencoba menyerang Susansi. Dengan gaya bertarung yang sederhana namun efektif, Susansi berhasil mengatasi mereka tanpa kesulitan berarti, meski ia memilih untuk mengakhiri pertarungan lebih cepat dari yang seharusnya. Sekte Tang melanjutkan langkah mereka tanpa hambatan, sementara Sekte Iron Sword gagal dalam usaha mereka, membuat mereka tersingkir dari turnamen. Setelah pertandingan selesai, tim Sekte Tang kembali ke hotel untuk beristirahat. Namun, Bei Bei masih dalam kondisi yang buruk, menderita luka yang tidak dapat disembuhkan dengan mudah. Sementara itu, Nana meninggalkan hotel untuk melanjutkan misi yang diberikan oleh Huo Yu-hao. Saat malam tiba, Nana kembali dan memberi laporan kepada Huo Yu-hao tentang kesulitan yang dihadapi dalam mendapatkan bahan yang mereka butuhkan untuk misi mereka, terutama karena pasar gelap yang terlibat dalam perjudian terkait turnamen bawah tanah. Dalam percakapan itu, Nana mengungkapkan tentang sebuah turnamen bawah tanah yang diselenggarakan di Radiant City yang menawarkan peluang besar bagi para insinyur jiwa untuk menciptakan alat jiwa. Meskipun tidak terlalu ketat, turnamen ini memberikan tantangan besar bagi para peserta dengan hadiah besar yang membuatnya menarik. Nana menjelaskan lebih lanjut tentang sistem turnamen tersebut yang dirancang untuk memanfaatkan ketegangan yang ada antara pasar gelap dan kekaisaran, sambil tetap memberikan peluang bagi para insinyur jiwa muda untuk menunjukkan kemampuan mereka. Kualifikasi untuk turnamen jiwa saat ini sedang berlangsung dengan taruhan yang menarik. Peserta dapat bertaruh pada jumlah orang yang lolos kualifikasi atau apakah jumlahnya ganjil atau genap. Taruhan ini menawarkan keuntungan yang besar, dengan kualifikasi sendiri berlangsung selama 3 hari dan merupakan babak pertama dari turnamen. Setiap babak turnamen memiliki topik yang berbeda, dan meskipun hadiah menarik, fokus utama adalah menarik perhatian para insinyur jiwa dan warga yang ingin berjudi pada hasilnya. Turnamen ini melibatkan 3 pasar gelap yang turut menyelenggarakan acara, dengan 1 insinyur jiwa kelas 9 sebagai wasit utama dan didukung oleh panitia wasit yang terdiri dari insinyur jiwa kelas atas. Mereka bekerja untuk menjaga agar sistem taruhan tetap adil dan menarik banyak orang untuk berpartisipasi, termasuk bangsawan dan individu kaya. Meskipun uang menjadi daya tarik utama, hadiah utama berupa logam langka lebih diutamakan oleh insinyur jiwa yang sangat membutuhkannya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hadiah logam langka dalam turnamen ini sangat berharga, mengingat kesulitan dalam mendapatkannya meskipun dengan uang. Para peserta yang lolos dari kualifikasi akan mendapatkan logam langka sebagai bagian dari hadiah, yang semakin meningkat seiring dengan berjalannya turnamen. Persaingan juga muncul antara 3 pasar gelap tersebut, yang masing-masing ingin memenangkan taruhan dan menjual logam langka dengan harga tinggi. Namun, bagi Huo Yu-hao, partisipasi dalam turnamen ini lebih dari sekedar mendapatkan hadiah. Dia melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan sektenya dan mengasah kemampuan teknik jiwa. Meskipun Wang Dong-er khawatir tentang potensi bahaya, Huo Yu-hao meyakinkannya bahwa turnamen ini aman dan bahwa penyamaran yang akan dia gunakan akan membantu melindunginya. Bersama dengan teman-temannya, Huo Yu-hao memutuskan untuk berpartisipasi dalam turnamen dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuannya. Transformasi fisik mereka menjadi sangat penting dalam menyembunyikan identitas mereka saat memasuki turnamen. Huo Yu-hao yang menggunakan kursi roda dan berpakaian berbeda, serta teman-temannya yang menyamar dengan cara yang cermat, berhasil menyembunyikan identitas asli mereka. Mereka bergerak ke pusat kota dengan hati-hati, memanfaatkan kegelapan malam untuk menghindari perhatian, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia bawah tanah yang penuh dengan perdagangan ilegal, termasuk penjualan logam langka yang sangat bernilai.
Huo Yuhao dan kelompoknya mengalami sedikit kesulitan ketika mereka terlambat untuk kompetisi. Namun mereka tetap diizinkan untuk melanjutkan. Mereka dihadapkan dengan seorang pria paruh baya yang memberi mereka instruksi dengan acuh tak acuh. Huo Yuhao dan rekan-rekannya tiba di arena kompetisi, di mana mereka bertemu dengan seorang pria paruh baya yang mengingatkan mereka bahwa waktu sudah hampir habis dan kompetisi segera berakhir. Meskipun pria tersebut mengancam mereka, Huo Yuhao hanya tersenyum dan memberi tantangan, meyakinkan rekan-rekannya untuk tetap fokus pada tugas mereka. Mereka kemudian dibawa menuju meja ujian, namun Huo Yuhao merasa kecewa karena bahan yang tersedia sangat terbatas akibat keterlambatan mereka. Meskipun kekurangan bahan, Huo Yuhao tidak terpengaruh. Dengan menggunakan cakar Dark Golden Terror Claw yang memancarkan cahaya gelap keemasan, ia mulai mengolah logam dengan presisi yang luar biasa. Keahlian luar biasa Huo Yuhao dalam memotong, mengebor dan memahat logam terlihat seperti seni yang begitu halus. Di sisi lain, He Chaitao bekerja dengan teliti mengukur alat jiwa, menunjukkan keterampilan yang tidak kalah hebat. Dengan tangan yang bergerak begitu cepat dan presisi, Huo Yuhao menyelesaikan alat jiwa dalam waktu 5 menit. Alat yang dihasilkan adalah sebuah meriam jiwa pengumpul energi yang efisien meski hanya menggunakan sedikit bahan. Begitu alat itu menyala dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, pria tua yang mengawasi mereka langsung bertindak untuk menahannya. Huo Yuhao dengan tenang menenangkan alat tersebut, menjelaskan bahwa itu bisa disesuaikan lebih lanjut jika diperlukan. Pria tua yang sebelumnya meremehkan mereka kini menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap Huo Yuhao. Setelah alat jiwa itu diuji, pria itu mengakui bahwa Huo Yuhao telah memenuhi syarat dan bahkan menawarkan untuk membeli alat tersebut. Namun, Huo Yuhao hanya menerima tawaran itu untuk mengganti kerusakan meja yang tidak sengaja terjadi. Sementara itu, He Chaitao juga telah menyelesaikan karya luar biasa lainnya, sebuah gelang penyimpanan berbahan baja yang mampu menampung ruang hingga 5 liter. Karya ini juga memukau pria tua tersebut, yang terkejut dengan efisiensi alat tersebut meski bahan yang digunakan sangat terbatas. Dengan 2 karya yang mengesankan, Huo Yuhao dan He Chaitao melanjutkan perjalanan mereka dengan percaya diri, meninggalkan kesan mendalam pada semua yang menyaksikan keahlian mereka. Huo Yuhao dan He Chaitao berhasil membuat 2 alat jiwa kelas 3 dalam waktu singkat yang menunjukkan keterampilan mereka sebagai insinyur jiwa kelas 4, bahkan mungkin lebih baik. Hal ini membuat pria tua yang mengawasi mereka menyadari bahwa kemampuan mereka jauh melebihi kompetisi yang ada. Setelah melewati babak kualifikasi, keduanya menerima lencana emas murni yang terukir dengan nomor sebagai bukti kelulusan mereka. Huo Yuhao mendapat nomor 71 dan He Chaitao 72 yang mereka terima dengan bangga. Namun tidak semua orang terkesan dengan pencapaian mereka. Beberapa peserta kompetisi meremehkan mereka dan ada yang bahkan menyebut mereka mundur. Salah satunya adalah pria paruh baya yang sebelumnya mengejek Huo Yuhao. Namun Huo Yuhao hanya tersenyum dan menunjukkan lencana emasnya yang membuat pria itu terdiam. Ketika pria itu melontarkan tuduhan curang, Huo Yuhao menuntutnya untuk bertanggung jawab atas kata-katanya. Tak lama setelah itu, seorang pria tua berpakaian kuning datang dan memaksa pria paruh baya tersebut untuk meminta maaf. Meskipun enggan, pria itu terpaksa melakukannya. Namun, Huo Yuhao tidak puas dengan itu dan mengingatkan pria paruh baya tersebut tentang taruhan yang dibuat sebelumnya. Tanpa ragu, Huo Yuhao menggunakan kekuatan jiwanya untuk meledakkan kepala pria tersebut dengan brutal yang membuat suasana di sekitar mereka tegang. Kejadian ini mengejutkan banyak orang dan dalam sekejap orang-orang berpakaian hitam muncul untuk menghadapi Huo Yuhao. Namun dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, Huo Yuhao tetap tenang sementara He Chaitao bersiap dengan meriam jiwa. Ketegangan mereda saat seorang insinyur jiwa kelas 5, Chen An, muncul dan mengkonfirmasi bahwa pria paruh baya tersebut telah melakukan pelanggaran besar. Chen An memberi hukuman kepada pria itu yang tubuhnya segera dibersihkan tanpa jejak. Ia kemudian mengundang Huo Yuhao dan He Chaitao untuk berbicara, menunjukkan rasa hormat yang besar dan berjanji untuk membantu mereka ke depannya.
Sobat Spoilers, itulah spoilers untuk episode 76 Soul Lane 2. Tentunya spoiler 76 ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoilers. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.